Jangan lupa subscribe, like, and share. Malam ini kita dapat melanjutkan kata hikmah berikutnya dari kitab Al-Hikam. Ya, kalimat hikmah berikutnya pengarang menyatakan man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa orang yang cemerlang ya pada awal perjalanannya, maka akan cemerlang pula pada akhir perjalanannya. Nah, kan ini kitab kan bicara tentang perjalanan, itu tariqah itu perjalanan. Nah, siapa yang berjalan ya berkilau terang menderang waktu awal perjalanan, insyaallah akhirnya lebih lagi. Ya, dia akan mencapai tujuan ma'rifat yang cemerlang. Nah, jamaah sekalian, untuk meningkatkan ya rohani kita ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, nah kita mendengar dan melihat, memperhatikan wajangan-wajangan dari kitab Al-Hikam ini. Ini kan orang udah berpengalaman ya, dalam perjalanan. Dia menyatakan apa makna isyraqul bidayah, ya, cemerlang pada awal perjalanan. Apa maksudnya? Huwa dukhulu fiha billah wa talabuha billah wal i'timadu fiha 'ala Allah. Ya, yang pertama kata ulama, cemerlangnya awal perjalanan itu adalah dia masuk beramal tu dengan Allah. Ingat kalimat billah. Beramal dengan Allah. Harus kita merasakan bahwa ibadah itu pertolongan Allah. Ya. Jangan merasa kita punya kekuatan, capek nanti. Ya. Ini luar biasa nih nasihatnya. Harus camkan jamaah, baik salat, sedekah, zikir, ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan, masuklah dalam beramal itu billah, atas pertolongan Allah. Jadi kita tidak mengakui, ya, kita tidak mengakui. Nah, kemudian kita menuntut sesuatu itu semata-mata karena Allah juga. Apa yang kita tuntut, apa yang kita cari dalam perjalanan orang berzikir, yang dicari itu adalah Allah, keredaan Allah, kasih sayang Allah, mengenal kepada, itu tujuan kan? Ini diulang-ulang nih dalam ilmu tariqah begitu. Tuntutan yang terbaik hanya menuju kepada Allah, mencari redha Allah, cari kasih sayang Allah sampai mengenal Allah. Jadi kalau dapat jangan lagi yang lain, ya, jangan lagi yang lain. Nah, kemudian wal i'timadu fiha 'ala Allah, dan semua amal itu dia sandarkan hanya kepada Allah. Ya, jangan bersandar kepada kekuatan diri. Nah, perjalanan ya dengan sebab-sebab itu memperhatikan apa yang kau cari, yang kau tuntut dalam beramal. Ya, kita tidak masalah pahala, jangan khawatir. Mungkin ada kelebihan diberikan Allah, boleh jadi kita dapat. Tapi ingat, perhatikan apa yang kau tuntut. Qiyaman bihaqqil hikmah, tegakkan ya segala yang hak untuk mencapai hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti jamaah kalau udah berhasil ibadahnya, dapat ilmu hikmah dari Allah. Itu tidak dicari langsung dapat. Oh, ini salat nih tujuannya. Oh, ini kehebatan berzikir nih. Oh, ini bersedekah nih. Dapat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu hikmah. Wa man yu'til hikmatan faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi ilmu hikmah, maka dia mendapatkan kebaikan yang banyak, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmah ini langsung nih ya. Tidak pakai kitab lagi.
Orang berjalan istiqamah, berangkat dengan billah, dengan pertolongan Allah, bersandar kepada Allah, hikmah datang dengan sendirinya tanpa dituntut. Ya. Kemudian wa adaban ma'al qudrati, harus beradab dengan qudrat Allah. Apapun yang kita lakukan dalam amal itu hakikatnya qudrat Allah udah. Tidak bergerak satu zarrah, tak bergeser satu gerakan, tidak beranjak satu tapak, tidak bergerak gerakan tubuh, tidak ada ibadah yang kulakukan. Ini hakikatnya qudrat Allah. Itu namanya beradab, jangan ngaku-ngaku. Siapa yang mengaku-ngaku dia beribadah, kekuatan dia, udah, inilah yang menghambat untuk sampai kepada Allah. Ingat ini bahasa sampai ini. Dan mengagungkan perjalanan tadi dengan kadar mengagungkan yang kita tuntut. Waktu beribadah, rasakan kebesaran Allah. Allahu Akbar. Besarkan Allah pada waktu itu. Waktu kita ruku, kita tidak mau tunduk kecuali hanya kepada Allah. Waktu sujud, diri kita nol, tak ada nilai di hadapan Allah. Itu tujuan ibadah. Besarkanlah Allah. Siapa mengagungkan Allah dalam ibadah, dia akan dapat hikmah. Ya. Nah, biqadril mujahadah takunu ba'dahal musyahadah. Dengan kadar ukuran daripada kesungguhan kita beribadah, akan dapatkan setelah itu, yakni musyahadah. Ini istilah-istilahnya apa tu musyahadah? Menyaksikan Allah. Terasa Allah tu dekat di hati. Oh, baru aku sadar, ternyata kau tak jauh ya Allah. Jadi siapa bersungguh-sungguh, dapat. Yang tak bersungguh-sungguh, ya itulah. Dapat sekedar apa yang dia cari. Tapi kau bersungguh-sungguh, himmahnya tinggi, semangatnya tinggi, dia akan dapatkan sesuatu yang besar. Motivasi dari Allah dalam Al-Quranul Karim, Allah berfirman, وَالَّذِي جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ. Saya ulangi, وَأَنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah? Walladzina jahadu fina. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh beribadah menuju kepada kami, kata Allah. Lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjuk jalan kami. Pasti terbuka jalan itu. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan, beramal. Dapat derajat ma'iyah. La ma'al, niscaya kau akan bersama Allah. Ayo bapak-bapak jalan sama istri. Terasa tak istri dekat? Kalau istri kita dijeling sama orang macam mana? Tersinggung tak? Ada rasa tak tu? Ibu yang jawab, bapak diam ini. Nah, ini saya beri perumpamaan. Kita jalan bersama istri. Kita tidak merasa sendiri. Ada? Ada? Kok istri terlambat jalannya, ketinggalan? Ditunggu kan? Tunggu dekat, jalan lagi. Istri dijeling sama laki-laki lain. Ada rasa tak tuan? Rasa tak hati tak senang? Tak ada pak? Ada lah. Lah begini biar paham. Orang yang berbuat baik, bersungguh-sungguh beribadah, la ma'al minal muhsinin. Apa kata Allah? Wa inna Allah la ma'al muhsinin. Kalau sudah bersungguh-sungguh beribadah di jalan Allah, bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah, karena pertolongan Allah, niscaya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan seperti itu. Pada waktu itu kita merasakan tidak sendirian lagi. Itu rasa muncul.
Sebagaimana tadi contohnya saya bersama istri, terasa itu. Apa mungkin kita jalan sama istri merasa sendiri? Tidak akan mungkin, kita merasa ada istri yang ikut. Begitulah kalau sampai berhasil mujahadah, bersungguh-sungguh ibadah, bersandar kepada Allah dari awalnya seperti itu, akan terasa buahnya, kau akan merasakan bersama Allah. Itulah jalan yang terbuka. Ya, jadi memang kita harus ibadah, tidak bisa tidak. Siapa mau dekat sama Allah harus ibadah, yang fardu maupun yang sunnah. Cuma dalam beribadah tadi jangan mengandalkan kekuatan diri. Ya, pahamkan ini bahwa ini anugerah Allah. Nah, tuh kalau awalnya begini, insya Allah cemerlang nanti akhirnya. Kalau awal sudah seperti ini, hasilnya akan cemerlang. Ya. Nah, yang pertama, ya, dikaji ini. Apabila kau melihat seseorang itu pada awalnya bersungguh-sungguh, dia menuntut hanya mencari redha Allah saja, dan berpaling dari manusia serta makhluk, dia tenggelam dalam ibadah kepada Tuhannya, lupa dengan keinginan dirinya. Alimna anna nihayatu musyriqatun. Maka kita ketahui orang ini akhirnya pasti cemerlang dia. Baru dikatakan sampai. Wa aqibatuhu mahmudatun. Dan akhir perjalanannya akan terpuji di sisi Allah maupun di sisi makhluk. Dan apa yang diinginkannya tercapai. Saya ulangin ya. Siapa orang tahap awalnya bersungguh-sungguh, yang dicarinya redha Allah, berpaling dari manusia serta makhluk, tenggelam dalam khidmah beribadah kepada Allah, lupa dengan keinginan dirinya, banyak beribadah, ketahuilah itu jalan awal yang cemerlang, akhirnya pasti cemerlang. Sebaliknya, apabila kau melihat seseorang lemah dalam menuntut jalan kepada Allah, dan dia tidak keluar dari diri dan keinginannya, malah menuntut keinginan dia, ya, kepingin dapat bagian, maka orang ini tahuilah dia termasuk pendusta, mendakwakan diri berjalan di jalan Allah. Panihayatuhul hirman, akhir perjalanannya dia terhalang dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun ibadahnya banyak. Nah, jadi bukan ukuran banyak tak banyak ini, ukurannya sejauh mana ibadah kita ini kita pasrah kepada Allah, kita yakin pertolongan Allah, kita bersandar kepada Allah. Ya. Nah, kalau sebaliknya, dah kita terhalang, capek ibadah 30 tahun tapi tak mendatangkan hasil. Jangan heran orang bertarekat, saya tuh Darun Najah, ketemu jangan jamaah di sana. Begitu saya nyampaikan ilmu tarikat, datang seorang hamba Allah. Saya mengambil ijazah tarikat ini Pak Ustadz sudah 36 tahun yang lalu. Tahunnya disebut 36 tahun. Saya malas kan anaknya, apa hasil kau? Amal. Kalau saya tanya begitu, tersinggung nanti kan? Hasilnya mana 36 tahun? Hanya bilang saya ngambil dengan sebulan kaun sekian. Saya begitu kalau ketemu dengan ehwan-ehwan senior tu, saya ngambil sama Ustaz Abdul Ghani. Bayangkan tu Ustaz Abdul Ghani tu berarti dah 40 tahun yang lalu. Dia ngambil tu. Hasilnya mana? Apa yang kau dapat dalam beramal? Cuman mengklaim 30 tahun, 36 tahun. Ngambil 36 tahun, ngamal. Kayaknya tak ada. Paham ni? Kalau jamaah pakai cara begini, 100 tahun pun umur beribadah, tak dapat apa-apa. Ya. Kita mau nama tarekat ni ada iman meningkat. Iman meningkat, terasa bersama Allah SWT, harus betul sandarannya. Kemana kita menyandarkan amal? Kepada diri, capek. Tapi bersandar kepada Allah, situ nanti akan ada hasil yang cemerlang. Ya, paham kan ini? Ini indah nih.
Kalimat seperti ini. Nah, wa ammal isyrakul bidayah. Nah, adapun orang-orang yang cemerlang pada awalnya dalam memandang urusan dunia, maqamat, kedudukan, maratib, martabat, wal khususiyah, kekhususan, maka dia harus zuhud terhadap ini. Tak boleh hatinya kepingin jaya dunia. Tak boleh. Merusak perjalanan. Boleh jadi Allah kasih, tapi ingat merusak perjalanan. Ini trik nih. Jangan khawatir dunia dapat. Abdul Qadir Jalani terakhir perjalanan dia kaya lah betul. Kaya raya betul. Orang sakit dipotongkan kuda 40 ekor. Satu kuda tu Bapak Ibu berapa puluh juta. 40 kuda tu miliaran duitnya. Kuda Prabowo yang dikendarainya itu 1 miliar lebih harganya. Kuda terbaik Prabowo punya itu. Abdul Qadir Jalani, kuda dia 40 ekor disedekahkannya. Kaya betul. Imamahnya, ulama kebanyakan tak mampu membelinya. Karena terlalu mahalnya imamah. Tapi begitu seorang murid merenung imamah, Abdul Qadir diam begini, pandang. Sini datang, ambil. Kasih. Tapi Abdul Qadir Jalani, perjalanannya, dia tak pernah mandang dunia, tapi dunia datang. Nah, jamaah juga begitu. Jangan beramal dengan tujuan hajat dunia lebih kuat, rusak perjalanan. Mohon maaf ini ya, tasawuf itu bukan kita suruh membenci dunia, enggak. Kita tinggal di mana sekarang? Di dunia, bukan di akhirat. Kita kan tinggal di dunia ini. Nah, cuma dalam perjalanan kepada Allah, jangan dunia masuk ke dalam hati. Nah, itu maksudnya itu. Jadi tuntutan hajat dunia, apalagi wal maqamat. Oh, kau pengen dapat makam yang tinggi. Kan gitu. Banyak orang tarekat, oh, ya Allah berilah aku makam yang tinggi, derajat kewalian. Habislah tu dah. Tak bakal jadi wali. Ya. Walaupun ilmu yang kita pelajari, ilmu kewalian, siapa yang berjalan kepengen jadi wali, tak bakal jadi wali. Karena niatnya lain udah. Niat kita itu kan ilahi, anta maksudi, kau yang maksud ya Allah, wa ridhaka matlubi. Keredaanmu yang kami cari. A'tini mahabbataka, beri aku sayang kepada engkau ya Allah. Wa ma'rifatak, dan mengenal kepadamu. Itu saja tujuan kita. Oh, nanti yang lain datang, itu bonus, biarlah datang. Ya. Apalagi wal maratib, minta martabat yang tinggi, jangan. Kalau kau dekat sama Allah, tentu martabat kau tinggi tanpa kau minta. Apalagi awil khususiyati, kekhususan, kelebihan. Jangan minta itu. Boleh jadi Allah beri kekhususan tanpa kau minta. Jadi harus zuhud dengan itu semuanya. Ingat ya? Tak ingat apa? Ini pelajarannya kau dapat kita terapkan pelan-pelan. Insya Allah. Karena ini tasawuf nih. Tasawuf ini kata belajar begitu, kita balikkan. Jangan tanya masalah yang saya jelaskan malam ini, nanti di majelis fikih. Tak nyambung nih. Ini kita bicara masalah tasawuf. Bagaimana menjaga batin kita ini. Siapa yang kepingin berhasil dalam ibadah. Ibadah itu hasilnya apa? Iman mantap. Keyakinan sama Allah kuat. Tak tergoyahkan. Rasakan Allah itu dekat dengan kita. Itu yang kita harapkan. Jadi harus juhud hal seperti itu. Harus berpaling daripada hal seperti itu. Dan sibukkanlah ibadah dengan Allah. Billah, bersama, merasakan Allah bantu kita beramal. Insya Allah tak syirik lagi dah tu. Ya. Bahkan sebagian ulama berkata, tidak akan didapatkan martabat yang tinggi kecuali kau jangan melihat minta martabat yang tinggi.
Ya. Tidak akan didapatkan martabat yang tinggi kecuali orang itu tidak mau bertujuan untuk mendapatkan martabat yang tinggi. Paham dah ni? Kau akan dapat martabat yang tinggi, tapi dalam perjalanan jangan itu kau minta. Kau akan dapatkan makam yang terpuji di sisi Allah, tapi dalam perjalanan jangan itu yang kau minta. Kau akan dapatkan kekhususan di sisi Allah, tapi dalam perjalanan jangan itu yang kau minta. Itu akan datang dengan sendirinya. Faham? Baik. Dan ini penekanan ni supaya tahap awal berjalan sudah benar. Ya. Siapa yang tak betul berjalan begini, capeklah ibadah ikut saya ni. Sampai 30 tahun nanti kita zikir. Begitu-begitu je tu. Ya kan? Tak ada kemajuan. Ya. Wa qala Syekh Abdul Hasan rahimallahu taala. Abdul Hasan berkata, nah Abu Hasan ini bercerita. Abu Hasan Asy-Syadzili bercerita. Ya, wa qala Syekh Abdul Hasan. Ya, Abu Hasan berkata, dulu aku dibilang dengan sahabatku beribadah di dalam gua. Oh, dulu ni agak berat ibadah Pak, dalam gua dia. Tapi tidak sendiri. Aku bersama temanku ibadah di dalam gua. Wa naqulu fi hadza asy-syahri yaftahu Allahu alaina. Lalu kami berkata, dia berdua ngomong waktu beribadah ni. Mudah-mudahan dalam bulan ini Allah bukakan ilmu, kata dia. Dia nak berzikir tu mau cari hasil. Mudah-mudahan Allah bukakan ilmu, bukakan alam ghaib. Hati-hati berzikir tu. Nanti dibukaan terkejut pula. Ya, kalau belum siap jangan. Nah. Kemudian fi hadzal jum'ati yaftahu Allah alaina. Tak muncul-muncul. Setelah itu dia bilang apa? Mungkin hari Jumaat nanti ini terbuka ni. Selalu berangan-angan begitu. Mungkin bulan ini Allah bukakan. Dia terasa hati itu dah mulai terbuka. Mungkin bulan ini akan dibukakan. Tak muncul juga. Mungkin Jumaat ini yang akan dibukakan. Nah. Fawaqafa ala babil magharati rajulun alaihi simatul khair. Nah, maka dia bilang, tiba-tiba di depan gua itu berdiri seorang laki-laki. Dan orang itu kelihatan orang yang baik, kata Abu Hasan. Nah, waqala, dia ngomong. Abu Hasan bilang sama orang itu, ya, kaifa anta fanahadha alaina. Bagaimana kau ni? Bagaimana mungkin kau bisa tiba-tiba muncul depan gua ni? Itu gua dari jauh dari keramaian. Kalau orang tak tahu tak sampai tempat itu. Orang bisa bingung, dari mana kau tahu tempat ini? Itulah ditanya oleh Abu Hasan kepada tamu tersebut. Waqalah, dia jawab apa? Kaifa yakunu halun man yaqulu fi hadha asy-syahri yaftahu Allah, fi hadhihi al-jum'ati yaftahu Allah. Dia langsung ngomong, bagaimana akan terjadi keadaan seseorang, dia bilang mungkin bulan ini Allah bukakan ilmu ghaib, alam ma'rifat, mungkin Jumaat ini Allah bukakan. Tahu dia apa terbetik di hati, tahu dia tamu datang tu. Dia bilang la fataha wala falah, tak akan terbuka bagimu, kau tak akan berjaya perjalananmu. Halla abadnallaha kama amarana, beribadahlah kepada Allah sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita. Summa ghaba anna, kemudian orang tadi hilang. Datang tiba-tiba, hilang pun tiba-tiba. Itu namanya rijalul ghaib. Rijalul ghaib. Nah, Abu Hasan yang beribadah di gua tadi didatangi rijalul ghaib. Dia bilang, bagaimana orang mengatakan nanti Allah bukakan bulan ini, Allah bukakan Jumaat depan. Kau tak akan dibukakan ilmu oleh Allah. Tak akan dibukakan jalan kepada Allah. Beribadahlah sebagaimana Allah perintahkan. Mana Allah perintahkan? Wa'budullaha mukhlisina. Itu perintah Allah. Beribadahlah dengan tanpa tujuan. Ikhlaskan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau akan dapatkan. Nah, kata Abu Hasan,
baru kami sadar. Lalu kami kembalikan mencela diri. Diri, selama ini kenapa kau merasa kau yang beribadah? Kenapa kau merasa kau yang taat? Padahal kalau tanpa Allah kau tak bisa ibadah. Baru dia menyalahkan dirinya. Nah, sekarang jamaah kalau masih ada penyakit ini, salahkan diri masing-masing. Hai diri, bukan kau beribadah, ini pertolongan Allah. Dari awal siapa seperti ini, insya Allah akhir perjalanan akan cemerlang. Ini nasihat yang luar biasa ini. Kalau tidak, capek kita ibadah, capek berzikir, tak dapat hasil. Ya, tak dapat hasilnya. Nah, mudah-mudahan Allah kuatkan hati kita, ya, untuk mendapatkan keredaan, inayah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin. Nah, kemudian dalam kitab Tanwir, Ibnu Athaillah Sakandari menyatakan, faman talabal khususiyati kana abdul khususiyah. Siapa yang beribadah menuntut kekhususan, maka dia menjadi hamba kekhususan itu, bukan hamba Allah. Ya, saya beribadah kepengen mendapat martabat yang tinggi, berarti saya hamba daripada martabat itu, bukan hamba Allah. Kan itu tujuannya. Ya. Sampai kita tobat baru bisa benar ibadah kita kepada Allah. Siapa yang beribadah karena Allah, insya Allah dalam ubudiyah penghambaannya, otomatis apa yang diinginkan tercapai. Tanpa dia niatnya bertujuan apa yang dia capai, itu pun dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi inilah trik cara beribadah. Kita diberi kekhususan tanpa kita melihat kekhususan. Kenapa? Dari awal kita ibadah ilahi anta maksudi. Maksudnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ya, Allah lah yang lebih tahu. Kitab tu begitu, ditutup dengan wallahu alam. Tapi ini nasihat. Ya, nasihat perjalanan orang yang telah berjalan dan sampai kepada Allah. Sekiranya cukup, mudah-mudahan dapat dipahami.